Joyo sing dia. Singgung gak kaos karo lanang ya lho. Haji Dirman. Haji Dirman. Iya Haji Dirman lho. Saya kira dia teman. Haji Dirman itu rengek. Nanti aja man, kalau bisa nggak apa-apa. Santai saja gitu loh. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan. Dirman hitam menjijikan. في كل أمد ونفسي بأدب كل ما نهيك صلي صلاة كاملة وسلم سلاما أمان على سيدنا محمد الذي أنزله به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدب كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدم كل معلوم Ya semuanya. Bang ini. Tengok, tang ini. Ini diantaranya apa? Takon Gus Meta. Ini Bang. Ini benar berapa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat beliau Abah Syarif Hidayatullah beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kita tunggu-tunggu fatwanya. Semoga beliau beserta keluarga dalam keadaan aman, nyaman, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Juga kita sebagai santri dan juga penderek beliau untuk yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda ini diberikan keberkahan lahir dan batin selamat dunia akhirat. Tidak lupa kepada juga Gus Jogo, Gus Bombong, Mbak Wulan, Mbak Mama, Mbak Mimin, terlebih Ibu berdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kiri saya tidak asing panjenengan semuanya hadir di tengah-tengah kita.
ujuk-ujuk atau mak bendunduk, beliau hadir di tengah kita yang siap nanti memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Beliau tidak asing lagi, Gus Miftah, tepuk tangan untuk beliau. Karena agenda beliau sangat padat, maka menyempatkan dirinya dan juga rombongan untuk silaturahim, karena saya yakin silaturahim beliau membawa kita semuanya semangat apapun dan keberkahan kita semuanya. Kemudian kepada Dewan Pendidikan Yayasan Nurul Huda, saya buat Bu Dr. Hajah Siti Afia atau Bu Wiwi MAG, Pak beliau Bapak Karmo, dan juga kepala sekolah yang rawuh pada kesempatan kali ini, santri putra santri putri yang tercinta, yang semuanya insya Allah diberikan kesehatan lahir dan batin semuanya. Untuk itu langsung saja tadi Abbas Syarif mendahului saya untuk tanya acaranya. Ini terserah saya katanya beliau, dan saya tidak berani untuk kaitannya dengan mengatur karena beliau ibaratnya suka mengatur. Saya kok mengatur nggak mungkin, Yun Sewu Gus Miftah. Saya berharap banyak dari apa yang nanti waktu dan juga sepenuhnya kami disampaikan beliau. Ini paling tidak ada poin-poin penting untuk kita jalankan, untuk kita praktekkan, yang sehingga menjadi keberkahan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan tausiah menjelang Jumatan ini menjadi Sayyidul Ayam, khususnya di Nurul Huda ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada beliau Gus Miftah yang dalam hal ini sudah di tengah-tengah kita tunggu apapun yang mau diberikan untuk pencerahan dan semangat bagi kita semuanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Abbas Syarif beserta keluarga, ibu dan adik-adik yang saya muliakan, Dewan Guru yang berbahagia, dan pembawa acara yang terlalu banyak omong, rahimahumullah. Omongnya kakean, tapi rono isine. Mobil khusus pengantin baru, yang kemarin Gus Joko WA saya menyesal menikah. Ya kenapa nggak dari dulu karena menikah itu enaknya kata Mbak Wawa cuma 10%, yang 90% enak banget. Mudah-mudahan segera diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jomblo dan segera diketemukan jodohnya. Walaupun belum punya pacar, belum punya pasangan, santai saja, karena pacar orang itu berarti pacar kita juga. Kenapa? Karena kita juga orang. Abah dan seluruh keluarga serta para santri yang berbahagia, saya kemarin ada telepon dari Abah, langsung pengen niat untuk sowan. Yang dulu naik sepeda, ini pengen naik motor. Kebetulan baru kemarin pulang syuting dari Jakarta, kemudian kangen dengan Abah, ya sudah sowan saja. Karena ini bulan Rejab, salah satu fadilah bulan Rejab itu adalah hendaknya diisi selain berpuasa itu dengan banyak bersilaturahmi. Nah, silaturahmi yang paling utama itu salah satunya adalah seorang murid kepada seorang guru. Maka nanti saya berharap ketika kalian sudah menjadi mutakhorijin, menjadi alumni dari Nurul Huda, hendaknya tetap menyambung tali silaturahmi dengan para guru, wabil khusus dengan Abah. Karena salah satu yang tidak ada mantan itu cuma guru. Jadi nggak ada istilah mantan guru. Kalau mantan istri banyak, maka muncullah banyak bid'ah. Masa ini juga
janda itu juga banyak keutamaan. Dan para santri besok kalau nikah dengan janda berbahagialah. Kenapa? Karena janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Hati-hati men. Jadi jangan sampai menganggap guru itu mantan. Nggak ada istilah mantan untuk guru. Maka kalau kemudian guru itu dianggap mantan, itu berarti seluruh ilmu yang kita dapatkan dari para guru itu harus kita buang. Hari ini kita bisa membaca, menulis, bisa ngerti, bisa weruh, itu karena jasanya para guru. Sampai kalian menjadi orang pandai itu jasanya para guru. Maka kalau menganggap guru itu sebagai mantan, berarti seluruh ilmumu harus dibuang. Dan sepandai-pandainya murid itu tidak boleh kemudian berani dengan guru. Bisa jadi murid itu lebih pandai daripada gurunya. Tetapi tidak ada alasan murid untuk su'ul adab kepada guru. Bisa jadi murid itu besok kalian lebih kaya daripada gurunya. Tetapi itu tidak jadikan alasan su'ul adab kepada guru. Bisa jadi murid itu lebih terkenal daripada gurunya. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk berani dengan guru. Pandai nggak harus menjadi alasan. Kalau saya punya prinsip, kepandaian itu seperti celana dalam. Bisa dipakai tapi tidak harus dipamerkan. Kecuali kepada istrinya sendiri. Pamer. Santai aja, bro. Maka bulan Rejab ini kita harus banyak silaturahmi. Walaupun kemarin silaturahmi ini terganggu dengan adanya pandemi corona. Sebenarnya sebulan yang lalu itu kita bersama Gubernur Akmil, Mas Toto itu mau sowan ke pondok naik sepeda lagi dari Jogja ke sini bersama Gubernur Akmil. Tapi kemudian pemerintah Jawa Tengah membuat peraturan di rumah saja setiap Sabtu dan Minggu. Karena kalau saya pikir itu corona itu justru yang mumet bukan rakyatnya, tapi pemimpinnya. Ganti ya kebijakan. Jadi sing mumet ndak sih. Padahal sampai hari ini sudah 800 triliun uang untuk penanganan Covid. Tapi yang buah hasilnya apa saya juga nggak paham. Yang penting kita sebagai warga negara yang taat saja, jaga jarak. Kayak saya dengan Mbak ini harus jaga jarak. Gak boleh dekat-dekat. Kenapa? Nanti kalau dekat-dekat sayang loh. Iya. Yang jilbabnya pink apa ini? Ini saya juga ditemani sama reading codot dari juga. Nah, silaturahmi itu sendiri berarti silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Saya selalu nyambung silaturahmi itu baik secara fisik maupun dengan menggunakan hati. Kalau datang langsung itu namanya silaturahmi. Kalau cukup mendoakan itu namanya silatul qulub atau silatul qalbi. Makanya besok kalian harus pulang dari sini mendoakan Abah. Abah Sarif Hidayatullah panjang umur, Al-Fatihah. Al-Fatihah, di Fatihah semuanya. Karena kita itu sering memberi Fatihah kepada yang mati, tetapi lupa memberikan Fatihah kepada yang hidup. Termasuk kalian kepada calon-calon jodohnya itu di Fatihah itu. Kalau tak kemudian besok jodohnya datang, nggak nunggu lama. Kayak Mas Jogo itu kan prosesnya singkat. Pas ulang tahun pondok di panggung, Gus Miftah bilang, iki wayahe Nur Huda mantu. Adalah keluarganya Mbak Wawa ada yang nguping. Ya kan? Nguping di lapangan akhirnya ngutus, dan ini luar biasa. Biasanya yang ngutus itu utusan dari calon mempelai pria ke wanita, ini dibalik. Dibalik, yang dari perempuan datang ke pihak pria. Oh, itu kan luar biasa. Wah, mergo kowe aku abah. Kalau tak kemudian jodoh itu sudah dinyatakan oleh Allah, nggak perlu nunggu lama. Makanya kenapa di pondok pesantren tidak boleh pacaran. Kalian jangan pacaran. Karena banyak artis-artis itu pacaran, tahu-tahu nggak jadi nikah. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Yang rasakan si nguyuh. Makanya kalau saya punya teman-teman banyak artis, saya minta untuk segera menikah.
Termasuk besok tanggal 3 April saya menikahkan Atta Halilintar dengan Aurel Firmansyah. Menikahkan. Atau santri pokoknya seneng langsung matur aja. Bah, kula seneng, dirabeke. Jangan ada yang pacaran. Jangan ada yang pacaran. Diempet. Makanya kenapa di pondok kita diajarkan untuk berpuasa. Karena kalau kita belum bisa menikah, fa'alai bisaum atau bisyam, hendaknya kita berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Fa inna waghadul lil basar wa ahsanul farj. Karena puasa itu bisa menjaga pandangan dan menjaga farj. Berdoa saja mudah-mudahan putranya Abah yang kedua segera menyusul. Karena sebenarnya kemarin yang pengen menikah bukan Gus Joko. Tapi Mas Bombong. Karena saya bilang sama Mas Bombong, segeralah menikah. Jangan sampai kemudian kita meninggal dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Nah, artinya kalau kamu besok meninggal belum menikah berarti jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Biasanya sebabnya pink, itu Dajjal. Saya ngirang ya insya Allah. Lebih nemen. Jadi perilaku-perilaku seperti itulah kenapa kemudian kita harus dekat dengan guru, supaya kalau kemudian hati kita mau belok, kelakuannya mau belok, itu kita ingat dengan dawuhnya guru gitu. Makanya hampir semua apa yang pernah didawuhkan sama Abah Syarif itu saya ingat. Yang orang lain barangkali lupa. Tetapi saya masih ingat. Dulu itu pas Abah itu minta anak-anak yang punya ijazah ngumpul ijazah itu di hutan sini. Baru ada gubuk satu itok dulu. Dulu ngumpul ke ijazah juga di sini. Dan saya masih ingat wejangan Abah dulu itu apa. Kenapa? Derajat guru itu begini. Kalau para santri pengen tahu. Kalau orang tua itu orang yang menjadi wasilah mengantarkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Itu tugasnya orang tua. Jadi yang membawa kamu dari perut ke alam dunia itu adalah orang tua. Sementara guru itu adalah sosok yang membawa kita dari alam dunia menuju alam langit. Ibu orang tua itu dari alam rahim ke alam dunia. Sementara kalau guru dari alam dunia naik ke alam langit. Makanya baik orang tua maupun guru itu sama-sama tidak boleh diremehkan. Kok ada santri secerdas apapun, sepintar apapun, berani dengan gurunya, itu jaminan ilmumu tidak akan ada manfaat. Maka banyak keluar dari pondok itu sebenarnya pinter, tapi begitu keluar dari pondok nggak jadi apa-apa. Apalagi kalau datangnya telat, itu nggak jadi apa-apa. Jilbab pirang. Lemune. Jadi jangan sampai ilmu kita itu nggak ada berkahnya gara-gara ada rasa tidak hormat kepada guru atau bahkan cenderung menyepelekannya. Itu nggak boleh. Murid tuh ngerasani guru aja nggak boleh kok. Nggak boleh. Jangankan ngerasani, berprasangka saja nggak boleh. Berprasangka saja nggak boleh. Makanya dari dulu saya juga nggak pernah bertanya. Zaman Abah dulu masih sering nggak pakai sandal, kita nggak pernah tanya. Kayak Abah itu ngopo toh ya nganggo sandal. Itu nggak boleh. Dulu Abah sering kalungan dadung, itu kita nggak boleh nerka-nerka. Kayak Abah ngopo nganggo kalungan kayak gitu. Itu sebagai sikap tawaduknya murid kepada guru. Nggak boleh. Ojo dirasani ya. Sementara yang disebut guru itu siapa? Menurut kitab taklim itu yang disebut guru itu adalah anak abdun man alamani walau harfan wahidan, kata Sayyidina Ali. Aku adalah murid bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Lah, padahal kalau di Nurul Huda ini jangankan huruf. Orang mau huruf sak kitabe. Mangan sak cetinge, kabeh memplok. Artinya apa? Itu lebih dari guru. Yang barangkali orang tuamu di rumah saja nggak perhatian sama kamu, di sini semuanya untuk kamu. Mangan, jatah, ya, malah Gunung Merapi pindah ning Giring, sampai oke lah jiko. Jadi dulu banyak atau santri sini masuk pondok kurung, metu lemu-lemu. Kalau Pak Amin ini makannya banyak, tapi nggak bisa gemuk. Dua kemungkinan, satu anugerah, dua azab. Azab. Nah, makanya adik-adik ini ya berkahnya itu harus menganggap guru.
Termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa kemudian Nabi Muhammad sukses? Walaupun Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril gurunya, tetapi Nabi Muhammad juga menghormati gurunya malaikat Jibril alaihi salam. Makanya kalau kalian di pondok bisa manut sama guru, coba Anda lihat. Gus Miftah itu di pondok nggak pinter-pinter banget. Nggak pinter-pinter banget. Kuliah biasa-biasa saja. Tapi kemudian yang menjadi sangu hidup itu apa? Karena keberkahan guru. Tapi ada kalanya orang itu pinter, cerdas, apa-apa iso, begitu keluar gak jadi apa-apa. Bisa dipastikan, itu karena dia tidak menghormati gurunya, atau bahkan mengecewakan guru. Itu pasti. Besok kalau kamu manut, insya Allah hidupnya gampang, amin. Rezekinya lancar, amin. Jodohnya lancar, amin. Yakin saja itu. Makanya jangan pacaran. Kalau sudah datang waktunya insya Allah cepat. Maka Gus Miftah sering mengatakan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Contohnya ini loh. Nyatanya bila kenal ya, saya ini biang guyu wae kok. Iya, gitu kan Dani kok. Wong dulu pas lamaran itu Mas Joko belum ketemu Mbak Wawa, yang ketemu malah Gus Miftah kok. Kenapa? Karena bule-bulenya Neng Wawa minta foto sing motoke Neng Wawa. Lah, Gus Joko di depan. Kamu nggak tahu, Bro. Nyatanya kalau kemudian Allah sudah menakdirkan, ya ketemu jodohnya. Makanya salah kalau ada teori orang nikah itu harus pacaran dulu. Yang bilang siapa? Mas Joko nggak pacaran. Sampai hari pernikahan nggak punya nomor HP-nya. Nggak punya nomor HP-nya. Orang tahu? Orang. Saya bilang menikah itu harus pacaran dulu, enggak. Makanya mbak-mbaknya perbaiki diri saja. Wis rasane kono kok, rasa dadan akone kok. Wancine dapat yakin wis. Karena pada akhirnya yang berilmu itu akan mengalahkan yang berginju. Oh, iki ngono. Jilbab ireng itu ngono. Yang berilmu akan mengalahkan yang berginju. Ayu mergo banyu wudu, lebih sadu tinimbang ayu mergo ginju. Oh. Kamu lemu-lemu itu enggak apa-apa. Sekarang cowok itu lebih suka cewek yang gemuk, bukan cewek yang langsing. Kenapa? Karena cewek langsing itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tapi kalau cewek lebih suka cowok yang langsing kayak Gus Miftah. Kenapa? Karena makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Jadi kok. Ijunom ki wong matamu. Codot. Ya sudah. Dulu Gus Miftah itu pasaran nggak ada yang mau. Dulu saya itu KKN 9 orang. 9 orang. Barangkali itu karena hikmahnya saya ikut Abah. 9 orang itu ceweknya 4, cowoknya 5. Cowoknya 5 itu yang nggak punya motor cuman saya sendiri tok. Lah, karena cowoknya 5, ceweknya 4, yang 4 orang ini pacaran semua, yang nggak payu cuman Gus Miftah tok. Nah, orang uman. Kenapa? Karena radio motor dewe gitu. Nggak punya motor dewe. Jadi barangkali itu hikmahnya karena nggak punya motor. Dulu nggak ada cewek yang mau sama Gus Miftah. Tapi hari ini saya nggak kecewa karena semua cewek sekarang hari ini lihat saya. Lihat aku tahu kan? Ya sudah, kalau kemudian Allah sudah menentukan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu artinya bukan hanya kematian. Tapi ajal itu artinya titi wanci. Kalau titi wanci ini wis teko, ora iso dijoke, ora iso diundur. Sama dengan Gus Joko ini. Wancine datang, wayahe teko, ya nikah gitu. Nikah. Enggak ngerti apa-apa nikah. Dan mas kawinnya sangat murah. 2.200.000. Wow, seumur hidup. Murah banget, Bro. Mas kawin emang 2.200.000 rupiah. Mbah, kok enggak njaluk saya ditambahi piro ngono. Orang di sini toh, Bro. Tapi Neng Wawan ini memang mengamalkan hadisnya Kanjeng Nabi. Karena cewek itu yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Oh. Tapi itu hadisnya cewek. Kalau hadisnya cowok itu adalah seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta. Tapi Neng Wawa ini mas kawinnya cuma 2.200.000, tapi bonusnya gunung. Ditambah terus bendino. Beda, gua awakmu melu-melu. Aku 2 juta ning kere. Ora jadi, Bro. Kalau Kanjeng Nabi itu 20 ekor unta. Kalau Gus Miftah sama.
ketika nikah dengan bunda dulu 20 ekor tengu. Ya tapi alhamdulillah baik-baik saja. Ajal itu artinya titi wae. Lah wis wayahe duwe mesti duwe. Dulu Gus Miftah ikut Abah Sarip belum seperti ini. Kalau kemudian Allah mengendaki wis wayahe, kita bisa lihat seperti ini. Bisa lihat. Dulu belum punya alun-alun. Ketika kemudian Allah mengendaki dua alun-alun. Kalau sudah datang. Dulu nggak punya rumah makan. Allah mengendaki punya rumah makan. Allah mengendaki sepi mergo dalan tol. Sana wae pokoke. Tapi dalan liyane mesti ono. Mesti ono. Itu adalah mekanismenya Allah. Termasuk jodoh. Makanya hari ini kalau kamu nggak punya pasangan, nggak punya pacar di pondok santai saja. Kenapa kamu jomblo? Ya, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga syahwatku. Sesuk wis metu kok pondok tetap jomblo. Dinya, dasar jomblo, kamu jawab. Ya, saya jomblo. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku. Tapi kenapa? Karena memang nggak ada yang mau. Ini jenenge Jones, jomblo ngenes. Santai saja itu. Maka selain silaturahmi, amalan di bulan Rajab ini yang harus diperbanyak adalah dengan membaca sholawat. Karena Rasulullah pernah ketika di langit itu melihat sebuah sungai, Nahron, yang asal airnya lebih wangi, lebih manis dibandingkan madu. Rono sing luwih manis dibanding madu, kecuali banyu surga. Kalau saya bikin kopi, nggak pernah nggak pakai gula, tetap harus pahit. Karena pribadi Gus Miftah itu kayak kopi. Tetaplah menjadi kopi, walaupun dia pahit, tetapi banyak yang mencari. Oh. Kalau Mas Amin ini seperti gula. Jadi dimanis-manis ki. Senajan wonge belas ra manis. Oh. Kalau Gustar tetap menjadi kopi. Pahit tapi tetap banyak yang nyari. Pare pahit itu nggak perlu menjadi manis untuk laku. Artinya apa? Menjadi diri sendiri itu penting, nggak usah menjadi orang lain. Kemarin istrinya Gus Miftah ketipu di pasar. Beli pare 5 kilo, pahit semua. Oh ya pancen pahit kok goblok kok sakit. Mau ala minal asal. Dia lebih manis dibandingkan madu. Sing manis lebih madu apa dia? Jilbab apa? Oh, matamu. Jilbab hijau, ular. Dong. Tuh. Ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Kalau pengen membedakan madu yang asli sama yang palsu gampang. Madu ditaruh di atas meja Pak Guru. Dirubung semut, palsu. Tapi gula. Madu masukkan botol, dikocok-kocok, goyang, palsu berarti air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ini Ramin, kanda. Jadalan nih. Makanya saya tetap sering bilang, cewek itu lebih hebat daripada cowok. Buktinya apa? Seorang laki-laki bisa berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Dimulai Gus Miftah dulu. Saya nunggu ijazah dari Abah. Kalau Abah ijazah, Miftah melaku, wah, urusan bunda, wipah. Karena pun dia alasan, kenapa lagi? Abah. Tetap menang aku ini. Siap. Gue gini mau guru, aku anak angkat kok terus. Terus kemudian dilanjutkan wa abratu minal salji, lebih dingin dibandingkan es, wa atyabu minal miski, dan lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu kemudian saya bertanya li Jibril kepada malaikat Jibril, liman hada, ini untuk siapa wahai Jibril? Hada liman sholla alaika fi Rajab. Sungai ini diperuntukkan bagi hambamu yang mau bersolawat di bulan Rajab. Makanya adik-adik, kalau bersolawat itu pasti doanya banyak diijabah oleh Allah, banyak dijabah. Makanya mumpung ini pandemi, bulan Rajab banyak bersolawat. Dan alhamdulillah banyak orang nggak punya gawean di bulan pandemi. Gus Miftah malah nolak-nolak pekerjaan.
Kalau dulu ngaji karena nggak pandemi harus keliling se-Indonesia macam-macam. Sekarang cukup di depan kamera syuting. Iso sepedaan. Bisa motoran seperti ini. Coba kalau bulan-bulan nggak pandemi, nggak akan ada waktu. Karena sepanjang tahun pengajian. Setiap bulan yang minta pengajian 15.000 tempat. Nah, kalau ini pengajian, syuting di Jakarta, di TV, pulang sepedaan. Karena kalau saya terlalu lama di Jakarta, kasihan ya di Jogja. Anak-anak itu makanya cuma nangkringan toh. Baby salmon. Jadi lebih enak. Kenapa? Karena hikmah guru, hikmah sholawat. Hikmah guru, hikmah sholawat. Ini bulan Ramadan, Gus Miftah ditawari 4 stasiun televisi. Baru 1 tok yang tak ambil. Ada Metro TV, ada Trans 7, ada iNews, ada MNC. Belum lagi yang endorse. Di JTV sahur sebulan. Nggak semuanya diambil. Artinya apa? Itu semuanya berkah dari itu. Dan kalau Gus Miftah bisa, berarti santrinya Abah yang lain juga harus bisa. Amin ya Rabbana. Telat malaikatnya minggat. Jadi Arab amin, malaikatnya Melayu, amin itu. Kalau Gus Miftah bisa, santrinya Abah yang lain juga pasti lebih bisa. Itu Coba. Jadi itu yakin seperti itu. Kalau kemudian kita banyak diberikan ujian soal uang, soal ekonomi, ya karena kita kurang dekat dengan guru. Atau dekat dengan guru tapi tidak berguru, mengarep ngapusi guru. Lah itu nggak bakal jadi apa-apa. Jadi sing awakmu saiki wis melu abah, suwe tetep ra ono perubahan, barangkali niatmu sing kudu dirubah didadani. Melu abah malah ngene wae. Yang salah bukan abah. Tetapi barangkali niatmu dari awal dulu yang perlu didandani. Barangkali dulu niatnya pengen ngapusi, pengen macam-macam, lah sekarang dandan. Yakin. Wong saya dulu itu ikut abah minus. Kalau dulu kan abah pernah ceramah soal Mbah Min karo Mbah Plus. Mbah Min karo Mbah Plus. Lah santrinya abah itu seharusnya jadi Mbah Plus bukan Mbah Min. Tapi rata-rata Mbah Min. Kenapa? Karena kurang tulusnya di dalam berguru. Dulu saya itu Mbah Min, tidak hanya Mbah Min kuadrat. Men. Sabun saya sambat utangnya rung lunas sama ibu mungkon delok sawah. Kon delok orang bangun kelas, bangun lokal dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang plus. Artinya apa? Artinya keberkahan itu harus dijaga. Karena mau Jumatan, ini bulan Rajab, yuk selawatan bareng-bareng. Mudah-mudahan semuanya santrinya Abah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abah, ibu dan keluarga dijaga oleh Allah. Panjangkan umurnya, murahkan rizkinya, dan Abah segera memberikan ijazahnya kepada saya. Amin. Dan mudah-mudahan Bu Ifah bisa menjinakkan bunda. Karena nafsu atau karena apa? Apanya? Bukan karena nafsu, karena pengen mengikuti jejak Abah. Beda men. Lah gue nafsu men. Saya nggak ada permohonan. Oh kamu gak ada permohonan tapi ngempet. Namanya Amin Primus. Pria muka sembret. Ya baca selawat bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau selawat apa? Bapaknya Los Dol. Kayak cangkeme jomblo budi ya. Sing lanang-lanang tambah tekun melu Abah. Sing awake apik dadake tentara. Minimal tentara NU Banser. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Yang teriaknya bantu ngadongake sok jodone cepet. Sholli wa sallim daiman ala Allah sholli wa sallim daiman
banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan netangisan sholli wa sallim iman Allah Allah sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Syaratnya sukses apa? Harus jaga sholat. Sholat itu bukan part time, sholat juga bukan sometime, apalagi no time. Tetapi sholat itu harus full time dan juga on time. Kenapa? Karena kematianmu datangnya anytime. Ngono minggu ra iso. Kan mudah-mudahan sukses. Kalau ajarannya Abah itu lebih sederhana lagi. Kaya itu tidak harus ngantor, cukup dari rumah pakai kolor. Orang kudu ngantor, ning ngomong pakai kolor selesai. Makanya semuanya punya tujuan, punya cita-cita. Kalau tujuannya belum berhasil, jangan. Kalau tujuannya belum berhasil, ubah caranya. Jangan rubah tujuannya. Oh, kayak kemarin saya protes Pak Jokowi bikin perpres miras. Akhirnya didengar. Dan hari kedua saya protes, nama Gus Miftah trending nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno tentang perceraian. Nomor 2 Gus Miftah menolak miras. Kenapa? Karena ini merusak. Dan alhamdulillah sama Pak Jokowi dicabut. Kalau niatnya miras, kalau niatnya miras untuk devisa negara, maka saya bilang devisa negara tidak harus dari miras. Minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma satu. Apa? Es batu. Rapatan begini. Terima kasih, kita mau Jumatan. Mudah-mudahan anak semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jilbab apa Dika? Hijau. Kata Mas Dika kalau jilbab hijau enggak bahagia, dia siap membahagiakan. Iya. Sing hijau yo sing dia. Walah, sing enggak kaos kalau lanang ya lah. Haji Dirman. Haji Dirman. Iya Haji Dirman loh. Saya kira dia teman. Haji Dirman ireng. Nanti aja man, kalau kita nggak apa-apa. Santai saja gitu loh. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan. Dirman hitam menjijikan. Mudah-mudahan Dirman panjang umur. Amin amin. Masa dunia mati, Dirman urip dewi. Keren banget Dirman ini. Matur nuwun Abah, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dari saya, dan kita berdoa bersama semuanya semoga kita dapat aman, nyaman, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musafir, musafir. Matan di jamak. Salam Muhammad. Nah, wis jare foto, ngene.